Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemerintah menegaskan akan mempercepat proses digitalisasi di sektor penyiaran. Pro kontra terkait dengan migrasi dari sistem televisi analog ke digital sampai saat ini disebut harus diakhiri. Dalam webinar bertema kepastian transformasi digital di Indonesia pada Kamis sore, staf ahli Menkominfo Henry Subiakto mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mempercepat transformasi digital meski di masa pandemi COVID-19. Henry mengakui belum meratanya jangkauan 4G di Indonesia menjadi salah satu tantangan transformasi digital dengan masih adanya 12.548 desa kelurahan yang belum mendapati jangkauan 4G. Digitalisasi penyiaran dianggap penting karena sejumlah alasan. Di antaranya, menghasilkan efisiensi industri dan peningkatan kualitas layanan penyiaran dan pemanfaatan kembali digital dividen. Bahwa nanti ke depan, kalau ini diterus-teruskan seperti ini, ada kemungkinan di daerah-daerah tertentu yang kebutuhan broadband-nya sangat tinggi, HP kita secanggih apapun tetap lemot, tetap buffering. Karena apa? Karena ibarat seperti jalan tol tadi, mau mengembangkan jalannya, tetapi lahannya sudah dipakai oleh bangunan-bangunan lama yang tidak mau digusur karena bangunan lamanya itu. Komisi Penyiaran Indonesia menyebut pemerintah harus tegas terhadap siapapun yang menghalangi transformasi digital. Mengingat perlambatan migrasi ke digital akan berdampak pada pendapatan negara, kecepatan internet melambat dan tidak menjamin diversifikasi konten. 43% artinya ada 57% yang tidak terlayani dan mereka menangkap siaran itu dengan parabola atau mungkin juga dengan pay TV atau dengan cara-cara lain yang barangkali itu yang tadi saya sampaikan kalau kita bicara tentang bagaimana ketahanan, keamanan dalam kaitannya dengan kebudayaan itu bisa jadi kemudian kita akan merasa khawatir. Jadi ada beberapa hal tadi juga sudah disinggung soal pendapatan negara, potensial loss-nya itu luar biasa tinggi. Tadi Pak Bambang dari Tempo menyebut bahkan bisa sampai 40 triliun setiap bulan. Kalau saya mengatakan bahwa digitalisasi adalah keharusan, nggak bisa tidak. Karena segala hal, segala aspek kehidupan kita itu sudah sangat bergantung pada teknologi digital. Selain itu, belum adanya regulasi mengenai digitalisasi penyiaran di Indonesia ini pun menyebabkan pelaku industri di sektor penyiaran belum bisa mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan. Kita bicara mengenai televisi, ya, dan kita lagi berjuang secara serius, sungguh-sungguh untuk transformasi digital, ya, karena Pak Henry juga sudah menjelaskan kita pergi atau sama sekali tidak bergerak, ya, dan kita akan tertinggal. Pertama, kepentingan publik tadi juga sudah dijelaskan, ya, untuk mendapatkan layanan penyiaran yang berkualitas. Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate menyebut transformasi digital menghadapi beragam tantangan, di antaranya jaringan 4G yang belum terjangkau ke seluruh Indonesia. Penundaan pembahasan RUU penyiaran serta membutuhkan 16.000 sumber daya manusia di bidang digital. Dari Jakarta, Putri Lukman, Metro TV. Sementara itu, CEO Media Group M. Mirdal Akib mengungkapkan sejak 10 tahun lalu Media Group telah membangun infrastruktur siaran digital dan melalui kemunculan Magna Channel, Mirdal mengaku menjadi momentum memimpin migrasi televisi analog ke digital di Indonesia meskipun harus terlambat dibanding negara-negara Asia Tenggara. Diskusi ini tuh khususnya kami di korporasi dimulai sebenarnya tahun 2009. Jadi waktu 2009, 2010 kemudian dibentuklah trial error konsorsium TV digital kalau nggak salah ya Pak Isadi. Kita kalau dari grup kami membangun kemudian infrastruktur itu di 72 titik di seluruh Indonesia.
Dari 72 titik ini selesai semua itu sekitar 2015 dan kita ready untuk digital itu 2015. 2016 ke atas, jadi 2015 itu seluruh perangkat transmisinya sudah siap. Nah, permasalahan kemudian timbul seperti yang disampaikan tadi, ada gugatan Mahkamah Agung dan seterusnya, dan berlarut-larut sampai sekarang. Jadi investasi yang sudah dikeluarkan, termasuk potensi-potensi yang tadi disampaikan oleh Pak Ishadi, ada 60 triliun setiap tahunnya, dan seterusnya, bahkan mungkin lebih besar. Sebenarnya itu sudah dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang.